Saya hormati Pak Dir Krimsus, Pak Kasubdit Cyber, Krimsus Polda Metro Jaya, teman-teman media. Siang ini saya akan menyampaikan satu pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman Krimsus yang sempat teman-teman menanyakan tentang penangkapan mengamankan seseorang, inisialnya adalah Dr. RL tadi malam. Ulangi kemarin. Jadi saya sampaikan bahwa ke teman-teman semuanya sudah berdasarkan dengan adanya satu laporan polisi tertanggal 9 kemarin, ya, tertanggal 9 kemarin adanya seseorang yang melakukan kegiatan illegal access, kemudian juga menghilangkan barang bukti. Ya, menghilangkan barang bukti. Mungkin teman-teman semua tahu, bulan 12 yang lalu ada laporan seseorang, inisialnya K, ke Polda Metro Jaya, melaporkan seseorang, terlapornya adalah Dr. RL, ya, ke sini melaporkan tentang pencemaran nama baik si pelapor, ya, di dalam salah satu akun @dr_richard_lee pada saat itu, di mana pelapor tidak menerima adanya cuitan daripada saudara RL di dalam akunnya. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh teman-teman cyber. Pada saat itu sudah memeriksa pelapor maupun terlapor dan juga beberapa saksi-saksi ahli yang kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi pada saat itu. Bahkan dari pihak penyidik pun sudah melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor, karena ini adalah pencemaran nama baik di media sosial yang ada. Kita sudah pertemukan, kemudian berlanjut sampai dengan naik ke penyidikan karena belum ada ketemu sepakat pada saat itu. Kemudian kita upayakan lagi untuk melakukan mediasi, ya, kita lakukan mediasi lagi, tetapi dengan alasan dari pelapor dan terlapor pada saat itu adalah situasi pandemi COVID-19, sehingga beberapa kali pertemuan, bahkan 2 kali kita rencanakan, ya, sudah 3 kali pada saat yang pada saat penyidikan. Waktu penyidikan sudah pernah ketemu, tapi tidak ada kesepakatan. Kemudian pada naik penyidikan juga kami upayakan lagi untuk dimediasi lagi, tetapi karena alasan yang COVID yang saya sampaikan tadi, sehingga ini berjalan penyidikan dengan barang bukti pada saat itu adalah handphone daripada terlapor, karena di situ ada akun yang menyebutkan sesuatu yang kemudian pelapor tidak menerima, ya. Tanggal 9 kemarin, ya, berdasarkan hasil penyelidikan, barang bukti yang ada di penyidik Krimsus Polda Metro Jaya adanya satu illegal access di akun yang sudah menjadi barang bukti dari pihak penyidik berdasarkan penyitaan dari surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat itu, ya, tertanggal 8 Juni yang lalu 2021. Ini terjadi illegal access dan juga pencurian, ya, oleh seseorang. Saya katakan oleh seseorang. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh penyidik. Berdasarkan hasil penyidikan, ternyata ditemukan bahwa yang melakukan illegal access dan juga pencurian barang bukti yang ada di akun yang sekarang menjadi barang bukti penyidik ini dilakukan sendiri oleh saudara RL, ya, dilakukan sendiri oleh saudara RL. Ini hasil pendalaman yang kita lakukan, ya. Kemudian kemarin kita mendatangi saudara RL, ya, penyidik mendatangi lengkap dengan surat perintah
yang beredar di luar yang sempat acut di media sosial termasuk istrinya yang bersangkutan, ya, tentang adanya penangkapan, upaya penangkapan secara paksa, ini tidak kita lakukan sesuai dengan SOP. Nanti videonya kami sampaikan ke teman-teman semuanya, bagaimana standar prosedur yang kita lakukan sesuai mekanisme yang ada, kami bacakan semuanya. Kemudian yang bersangkutan sempat tidak mau untuk dibawa oleh penyidik, sehingga ada upaya paksa. Kita mendatangi saudara RL, ya, penyidik mendatangi lengkap dengan surat perintah yang beredar di luar yang sempat acut di media sosial termasuk istrinya yang bersangkutan, ya, tentang adanya penangkapan, upaya penangkapan secara paksa, ini tidak kita lakukan sesuai dengan SOP. Nanti videonya kami sampaikan ke teman-teman semuanya, bagaimana standar prosedur yang kita lakukan sesuai mekanisme yang ada, kami bacakan semuanya. Kemudian yang bersangkutan sempat tidak mau untuk dibawa oleh penyidik, sehingga ada upaya paksa. Ya, ini yang perlu saya luruskan lagi. Jadi perkara tentang pencemaran nama baik pelapornya saudari K ini berbeda dengan yang dilakukan upaya paksa atau upaya hukum yang dilakukan sekarang berdasarkan laporan polisi tanggal 9 Agustus kemarin, adanya illegal access dan juga pencurian barang bukti yang ada di akun tersebut. Ya, ini harus kita bedakan. Yang bersangkutan kita persangkakan di pasal 30, ya, di pasal 30 Undang-Undang ITE. Ulangi, di pasal 30 Yunto pasal 46 di Undang-Undang ITE, dan juga atau pasal 231 di KUHP dan atau pasal di 221 KUHP. Ancamannya di pasal 30 adalah semua unsur masuk. 7 tahun, lagi 6 tahun, 7 tahun, dan tertiga adalah 8 tahun penjara. Sehingga yang bersangkutan kita lakukan penahanan. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, dibedakan antara laporan polisi pelapornya saudari K tentang pencemaran nama baik dengan yang dilakukan upaya paksa sekarang ini berdasarkan laporan polisi tanggal 9 Agustus tahun 2021 tentang adanya illegal access dan juga pencurian barang bukti yang ada di akun berdasarkan hasil penyidikan yang kita temukan. Karena barang bukti ini, akun ini sudah ada surat penetapan, ya, sudah ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri sejak 8 Juni 2021 yang lalu. Ya, teman-teman semuanya. Nanti akan kami sampaikan, karena beredar di luar. Tolong yang beredar di luar ini, bagaimana upaya kekerasan apa segala yang beredar disampaikan oleh beberapa ini tidak benar. Upaya paksa sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, ketentuannya kami penyidik mendatangi, memberikan surat perintah, kemudian membacakan apa yang menjadi hak-hak daripada yang bersangkutan. Tetapi memang pada saat itu yang bersangkutan tidak mau untuk ikut dengan penyidik, sehingga dilakukan upaya paksa sesuai dengan aturan prosedur yang ada. Ya, teman-teman semuanya, ini mungkin awal dari saya. Nanti silakan mau ditambahkan. Jadi sedikit kami jelaskan dari Subdit Siber Polda Metro Jaya bahwa berdasarkan pada tanggal 6 Agustus tahun 2021, Saudara R memposting di akun yang telah disita oleh penyidik dengan caption, "Hai semua, akhirnya saya kembali setelah sekian lama. Ini adalah perjuangan luar biasa, banyak halangan, banyak hambatan." Padahal secara sadar Saudara R mengetahui akun tersebut telah disita berdasarkan surat penyitaan tanggal 5 Agustus Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dikuatkan dengan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Juni 2021, yang kemudian dibuatkan berita acara penyitaan pada tanggal 10 Juni tahun 2021.
penyidik melakukan penyelidikan dan dan ditemukan beberapa bukti-bukti yang kami sita telah dihapus oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu kami melakukan penangkapan. Kronologis penangkapan, anggota kami jam 7 pagi sudah memasuki rumah dari saudara R dan diikuti oleh security setempat dan anggota polsek. Proses menjelaskan terkait dengan kasus yang sedang kami lakukan penyidikan, yaitu terkait illegal access dan menghilangkan barang bukti, di mana pada saat itu saudara L menolak untuk mengikuti para penyidik dengan sukarela, sehingga pada jam 12.00 penyidik melakukan upaya paksa melakukan penangkapan kepada saudara L. Sehingga berita di luar yang menyatakan bahwa kasus ini terkait dengan adalah pencemaran nama baik itu adalah hoax. Mungkin itu dari kami.